Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, ada mau bahas film tentang sepasang suami istri yang mengadopsi salah satu anak di panti, yaitu Cody, setelah anak mereka Sean meninggal. Tapi mereka segera menyadari bahwa segala sesuatu yang Cody mimpikan menjadi kenyataan saat ia tertidur. Film ini berjudul Before I Wake 2016. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Willen yang berencana ingin membunuh anak angkatnya, yaitu Cody. I'm sorry, Cody. Entah apa itu, tapi yang jelas keributan tersebut membangunkan Cody serta menyadarkan Willen. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, terlihat sepasang suami istri Mark dan Jesse berada di panti asuhan untuk mengadopsi salah satu anak di sana. I do. He's resourceful. Pengurus panti yaitu Natalie Friedman menunjukkan foto Cody berusia 8 tahun. Ia menyarankan mereka untuk mengadopsinya karena dari kecil Cody tidak mendapatkan kasih sayang. Dulu saat Cody berusia 3 tahun, ibunya meninggal. Dan sebelumnya Cody sempat diasuh oleh beberapa keluarga. Akan tetapi semuanya merasa tidak cocok. Bahkan di keluarga terakhir meninggalkan Cody tanpa sebab. Mendengar cerita itu, Mark dan Jesse merasa kasihan pada Cody. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsinya. Sepulang dari panti, kemudian Mark dan Jesse membereskan rumah untuk menyambut kedatangan Cody. Belum lama ini, mereka baru saja kehilangan putra tunggal mereka Sean yang tewas tenggelam di bak mandi. Sejak itu, Jesse tidak bisa lagi memiliki keturunan. Dan juga ia belum bisa sepenuhnya melupakan Sean begitu saja. Bahkan ia masih sering dibayangi ingatan buruk tentang anaknya itu. Keesokan harinya, Natalie datang mengantar Cody ke rumah mereka. How you doing? Morning. How are you? Mark mulai mengakrabkan diri dengan menunjukkan beberapa video game miliknya, serta membawa Cody ke lantai atas untuk melihat kamarnya. Singkat waktu, malamnya sebelum Cody tidur, Jesse mengajaknya ngobrol. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Cody tidak tidur. Ia menghabiskan waktu semalaman untuk membaca buku tentang kupu-kupu yang ia bawa dari rumah sebelumnya. Besoknya, Mark mengantar Cody sekolah. Di hari pertama, Cody memperkenalkan diri di depan teman sekelasnya, dan juga ia mendapat teman baru bernama Annie. Sepulang sekolah, ketika Cody mandi, Jesse yang trauma siaga di depan pintu untuk memastikan Cody baik-baik saja. Kemudian, Jesse yang sedang merapikan pakaian Cody tanpa sengaja menemukan kotak pribadi milik Cody. Ia kaget melihat banyak minuman kopi serta obat anti tidur. Ia pun menanyakan kenapa Cody meminum itu. Cody mengatakan bahwa ia takut tidur, karena jika dia tertidur, maka makhluk pemakan manusia yang disebut Cankerman akan datang. Mendengar itu, Jesse menasihati bahwa mimpi buruk tidak akan menyakiti siapapun. Setelah menidurkan Cody, Mark dan Jesse yang berada di ruang tamu dikejutkan oleh kemunculan kupu-kupu cantik. Mengira kupu-kupu itu masuk dari pintu yang terbuka, Jesse pun menutupnya. Anehnya kupu-kupu itu dengan cepat menghilang. Akibat kejadian itu, Jesse tidak bisa tidur. Ia pun pergi ke dapur untuk meminum obat tidur. Tapi di sana Jesse merasa seperti ada seseorang. Secara mengejutkan, Arwasin menampakkan diri di hadapan Jesse. Singkat cerita, ketika Mark membereskan dapur, ia melihat Cody sedang memandangi foto keluarga Mark. Cody bertanya siapa anak laki-laki itu. Mark mengatakan bahwa itu adalah foto Sean, anak mereka yang telah berada di surga. He's in heaven. Malamnya, Cody perlahan mulai tertidur. Sementara Mark dan Jesse yang berada di ruang tamu kembali dikejutkan oleh kemunculan kupu-kupu.
Tanpa diduga, mereka melihat Sean yang tersenyum mematung. Meskipun merasa ini tidak masuk akal, tapi Sean tampak nyata. Akan tetapi, ketika Cody bangun, Sean menghilang. Pada pagi harinya, Cody meminta maaf tentang mimpinya semalam. Ia berjanji tidak akan melakukannya lagi. My dream. I won't do it again. Mendengar itu, mereka pun bingung karena tak mengerti apa yang Cody maksud. Ketika Cody sekolah, Mark yang penasaran langsung mencari tahu. Melihat kupu-kupu di buku milik Cody mirip dengan kupu-kupu yang semalam Mark lihat, akhirnya mereka sadar bahwa Cody memiliki kemampuan membuat mimpinya menjadi kenyataan. Sepulang sekolah, Jesse mengajak Cody menonton video kenangan Sean. Ia ingin Cody lebih mengenalnya, sehingga Sean ciptaan Cody lebih nyata dan bisa berbicara. Benar saja, malam itu Sean muncul seperti di dalam video. Akan tetapi, di tengah kebahagiaan mereka, terlihat Kankerman yang Cody takutin mulai muncul dan menghampiri Cody. Mendengar bisikan itu, Cody pun langsung terbangun dan Sean menghilang. Berharap Sean selalu muncul ketika malam tiba, Jesse meletakkan kembali foto Sean di dinding supaya Cody terus mengingatnya. Namun sayangnya ketika hari sudah gelap, Cody tidak ingin tidur. Sementara Jesse sangat menunggu dan menginginkan Cody tidur. Mark yang menyadari niat Jesse, ia pun marah. Ia menasihati Jesse agar mencintainya, bukan memanfaatkannya seperti itu. This is not healing. Besoknya ketika Cody sekolah, teman sekelas Cody yang natskal bernama Ted mengganggunya. Di tengah pelajaran, Cody yang belum tidur semalaman, ia merasa sangat ngantuk. Hingga akhirnya ia pun tidur di jam istirahat. Namun tiba-tiba, Ted datang lagi untuk mengganggunya. Akan tetapi, Ted dihentikan Kankerman dan menelannya hidup-hidup. Menyaksikan itu, Annie segera melapor ke polisi. Sementara Cody yang merasa ketakutan karena tahu apa yang terjadi pada Ted, meminta Jesse untuk segera mengantarnya pulang. Dengan apa yang sudah menimpa pada Ted, membuat Cody merasa bersalah. Ia pun memilih untuk tidak tidur dengan meminum banyak kopi dan membaca buku kupu-kupu. Mendengar suara aneh dari bawah kasur, Cody pun mengeceknya. Dan tiba-tiba, hantu Ted muncul berusaha menarik Cody. Cody pun berteriak histeris, di mana teriakan Cody membuat Jesse menghampirinya. Mark yang diberitahu kejadian semalam oleh Jesse, ia pun menemui Cody untuk menghiburnya, sekaligus mengajaknya berbelanja keperluan kamar. Jesse sendiri yang seorang perawat mengeluh anak angkatnya tidak tidur 2 hari. Ia meminta resep kepada teman dokternya itu, dan diberikanlah obat tidur. Sepulang dari berbelanja, Mark melihat di depan rumahnya ada 2 orang polisi sedang menunggu. Kedua polisi itu lalu bertanya pada Cody soal insiden hilangnya Ted. Namun karena tidak ada jawaban yang membantu, kedua polisi itu pun pergi. Singkat cerita, malam harinya waktu Jesse sedang menyiapkan makanan, ia mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Cody. Tic-tac-toe game. Play another one. Right. It's very civilized. Setelah Cody tidur, Sean muncul lagi di depan mereka. Tapi seketika Mark langsung berlari membangunkan Cody. Jesse mengatakan bahwa Cody tidak akan bangun untuk sementara waktu. Come on, wake up. Kankerman mulai masuk ke dalam kamar dan memakan Mark.
sementara Jesse yang ingin menolong Mark terlempar dan jatuh pingsan. Cody yang sudah bangun segera menelpon polisi. Tak lama polisi pun tiba. Dari hasil pemeriksaan, di situ petugas mengetahui Jesse telah memberi Cody obat tidur. Alhasil, polisi pun membawa Cody kembali ke panti asuhan. Jesse benar-benar sangat menyesal. Berharap Mark bisa kembali, Jesse mencoba untuk menemui Cody. Tapi Natalie yang sudah kecewa, ia pun melarangnya. Tidak menyerah, Jesse pun secara diam-diam mengambil berkas Cody. Di situ ia melihat daftar orang tua asuh yang sebelumnya mengadopsi Cody. Salah satunya Willen, pria yang di scene awal. Setelah membaca informasi tentang Willen, Jesse pergi menemuinya di rumah sakit jiwa. Di sana Jesse menceritakan semuanya tentang Cody dan Mark. Mendengar itu, Willen tidak begitu kaget. Ternyata ia juga mengalami hal yang sama seperti Jesse, di mana istrinya juga telah dimakan sosok Anchorman. Willen lalu memberitahu Jesse, jika mau menghentikan mimpi buruk Cody, maka satu-satunya cara adalah Jesse harus membunuhnya. Tetapi Jesse menolak dan langsung pergi. What are you hoping to find? Di sisi lain, Natalie yang tahu Cody tidak tidur 2 hari, ia lalu menyuruh dokter untuk menyuntikkan obat tidur. Tak lama setelah Cody tidur, kupu-kupu itu mulai bermunculan. Jesse yang masih terus menyelidiki berkas Cody, akhirnya menemukan rumah sakit tempat di mana ibu Cody sempat dirawat. Ia pun langsung OTW. Di sana ia mengetahui bahwa ibu kandung Cody yaitu Andrea Morgan meninggal karena kanker. Ia juga menemukan sekotak barang milik Andrea yang berisi bantal kupu-kupu dan buku diari. Berpikir semua itu bisa menghentikan mimpi buruk Cody, ia pun bergegas ke panti. Sesampainya di panti, Jesse melihat panti berubah menjadi mimpi buruk Cody. Semua orang yang ditelan Anchorman ada di sana, termasuk Natalie. Tak hanya itu, Jesse pun melihat kembali kejadian Sean tewas, serta Anchorman yang menyerupai keluarga kecilnya. Ketika Jesse menemukan Cody, bantal kupu-kupu itu meluluhkan Anchorman dan perlahan mulai menghilang. Kemudian Jesse membawa Cody pulang dan seketika semua orang yang terperangkap akhirnya bebas. Setelah semuanya sudah berakhir, esok harinya Jesse memberikan buku diari milik Andrea. Jesse menceritakan apa yang tertulis di buku tersebut. Sejak Cody lahir, ia sudah memiliki kemampuan yang selama ini ia takuti. Suatu hari, ibu Cody jatuh sakit yang membuatnya tidak bisa sembuh. Karena single parents, Andrea menitipkan Cody ke panti. Hingga akhirnya, di masa-masa kritis, Cody yang masih kecil melihat ibunya tampak jauh berbeda. Terungkap Anchorman sebenarnya adalah ingatan Cody yang memudar tentang ibunya itu. Jesse akhirnya bisa menerima Cody sepenuhnya dan sudah tulus menganggap Cody seperti anaknya sendiri. Film pun selesai. Lady who cared for the boy and me is gone. Nah, itulah alur cerita dari film Before I Wake. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.